Akhirnya, Mahkamah Agung akan memanggil hakim yang tangani kasus Hasto dalam waktu singkat terkait prasangka atau niat hakim yang sejak awal emang kelihatan ingin penjarakan Tom Lembong dengan mencari-cari kesalahan dengan pasal. Semoga terungkap apa motifnya dan siapa di balik ini semua. Dugaan pelanggaran kode etik dan profesionalisme yang dilakukan oleh hakim dalam perkara atas nama terdakwa Thomas Trikasih Lembong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mahkamah Agung RI telah menerima surat pengaduan nomor 15-8/2025 tanggal 4 Agustus 2025 tentang dugaan pelanggaran kode etik dan profesionalisme yang dilakukan oleh Hakim Perkara Tindak Pidana Korupsi nomor 34/Pitsus TPK/200/2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Lembong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Surat tersebut diajukan oleh tim kuasa hukum Thomas Trikasih Lembong kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaki, Ketua Badan Pengawasan MARI. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Terkait permasalahan sertifikasi hakim tipikor atas hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus TPK/2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Lembong berdasarkan data dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hakim yang menangani perkara tersebut telah memiliki sertifikasi sebagai hakim tipikor, sehingga berdasarkan pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, maka yang bersangkutan telah memenuhi syarat sebagai hakim tipikor. Syarat sebagai hakim tipikor pada pengadilan negeri dan pengadilan tingkat banding, baik hakim karer maupun hakim etok, telah ditentukan bahwa yang bersangkutan memiliki sertifikat sebagai hakim tipikor. Hal mana sebagaimana ditegaskan dalam pasal 11 huruf E dan pasal 12 huruf J Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor. Ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi. Saya ulangi, ya, ketentuan dalam undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan teknis hukum acara yang tidak dapat dikesampingkan oleh produk kebijakan yang menambah atau mengurangi syarat adanya sertifikasi hakim tipikor bagi hakim yang menangani perkara korupsi di Pengadilan Khusus Tipikor. Yang ingin saya tanyakan, apakah gimana terkait dengan laporan yang disorot oleh tim penasihat hukum Tom Lembong ini, karena juga menyoroti salah satu hakim yang disebut tidak mengedepankan asas praduga tak bersalah selama persidangan. Nah, yang kedua, tadi sepertinya belum disinggung terkait dengan pemeriksaan ketiganya itu, mungkin boleh disampaikan rencana pemeriksaan ketiga ini kapan gitu? Ketiga hakim yang dilaporkan sama penasihat hukum
Tom Lembong. Mungkin itu saja yang mulia, terima kasih. Ya, satu-satu nggak apa-apa, ya, karena pertanyaannya panjang, nggak dicatat. Jadi berkaitan dengan pengaduan dari kuasa hukum Thomas Lembong, ya, yaitu hak bagi para pihak yang merasa hak-haknya dirugikan boleh mengadu, dan secepatnya ya akan ditindaklanjuti. Makanya di sini tadi kan saya sebutkan, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari dan menindaklanjuti, kan seperti itu. Apakah perlu klarifikasi atau tidak, ya kan seperti itu. Artinya kan pasti ditindaki, pasti itu namanya laporan akan klarifikasi, akan dipanggil, ya seperti itu, pasti itu, ya itu. Jadi intinya secepatnya, karena ini kalau nggak salah kan baru 2 hari yang lalu, ya, atau 3 hari itu, ya. Kalau melalui PTSP tentunya kan ke umum dulu, langsung ke pimpinan, ya itu seperti itu. Jadi yang pertama masalah pelaporan itu hak dari bagi mereka yang merasa dirugikan, merasa dirampas hak-haknya, itu ya kita hormati. Cuman ya kita nanti kan akan kualifikasi, akan diperiksa seperti itu. Ya, kalau memang betul ada penyimpangan tentu akan ada penghukuman. Tapi kalau tentunya kalau tidak ada penyimpangan ya tidak ada penghukuman, ya. Secepatnya akan diperiksa seperti itu. Ya. MA bakal klarifikasi hakim perkara Tom Lembong usai dilaporkan. Mahkamah Agung menyatakan bakal memanggil dan meminta klarifikasi 3 hakim yang menghukum Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong bersalah. Klarifikasi dilakukan guna menindaklanjuti laporan dengan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim yang dilayangkan Tom Lembong ke Badan Pengawas. Yanto mengatakan MA akan meminta penjelasan dari 3 hakim yang mengadili perkara dugaan korupsi importasi gula Tom Lembong. Meski demikian, MA tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Tindak lanjut atas laporan itu nantinya bergantung pada hasil klarifikasi. Saat ini ketiga hakim tersebut yakni Dani Arsan Fatrika, Purwanto Abdullah, dan Alvis Setiawan masih tetap bersidang seperti biasa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.